majelis taklim, majelis menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah yang kami hormati, rahmatullah. Berikutnya adalah agenda inti dari agenda peringatan menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyimak, memahami apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Sutino Sasmito, menjadi bekal kita, menambah referensi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Sutino Sasmito, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Ayat surat At-Taubah ayat 24. Para ulama, para asatidz yang saya muliakan, mohon izin saya berdiri atau duduk di mimbar ini. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Usman dan juga segenap pengurus, juga para pengurus DKM yang hadir di majelis yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan yang nanti dilanjutkan dan sudah yang sedekah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dibebaskan dari sifat munafik. Yang pasti pagi ini dibebaskan dari sifat munafik. Kau tahu? Nah iya, karena orang yang menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia akan terhindar dari sifat munafik. Dan itu sekarang kita miliki. Mudah-mudahan selanjutnya bisa kita rawat. Kita juga bersyukur atas segala nikmat, karunia, hidayah, rahmatnya, sehingga kita masih bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk berbekal. Dan Quran mengajarkan bekal itu terus diupayakan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan seelok-elok bekal, hendaknya kalian banyak berbekal, dan seelok-elok bekal adalah takwa. Kita juga sedang berbekal, memelihara sholat berjamaah, apalagi waktu subuh itu berbekal, memakmurkan masjid itu berbekal, itu bentuk-bentuk nilai takwa. Silaturahim itu bekal takwa, berbagi itu juga bekal, menuntut ilmu itu juga bentuk dari bekal takwa. Insyaallah kita sudah benar nih. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa.
Dan yang kedua, salawat dan salam Allah ucapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sungguh sangat berbahagia dan bersyukur pagi ini bisa bersama-sama ikut sholat di Masjid Baitur Rahman yang sangat-sangat indah. Kalau saya melihat kaligrafi yang di atas ini bisa jadi kebayang kayak pintu makam Rasulullah, pintu Abu Bakar dan pintu Abu Bakar, warnanya dan cat kuningnya. Mudah-mudahan itu terus menyemangati kita untuk terus berbuat baik. Saya akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya sekalian. Kita akan mungkin 10 atau 15 menit sesuai dengan tema. Tadi disampaikan pagi ini kita akan menyambut tahun baru Islam. Iya. Sebetulnya bukan lagi menyambut karena kita memang sudah masuk di tahun baru Islam. Kalau menyambut itu biasanya belum datang. Menyambut tamu berarti tamunya belum datang. Tapi nggak apa-apa. Bahkan nanti di akhir Muharram juga masih boleh istilah. Karena menyambut itu juga bentuk dari tahniyah, rasa syukur, rasa gembira. Apa yang kita pahami dari kegiatan ini? Ya nanti kita tidak sia-sia. Tidak semua kaum muslimin itu berkesempatan dan tertarik menyambut tahun baru Islam. Tidak semua. Walaupun di akhir-akhir ini sudah mulai ada gejala, kaum muslimin sudah mulai sadar. Malah kadang-kadang ketukar ini. Yang punya kita sering kita lupakan, yang punya orang lain malah sering kita besar. Kalau boleh saya iri, kenapa sih kaum muslimin itu mayoritas kalau tahun baru Miladiyah itu nyambutnya itu juga gembira. Bahkan di program acara ini sebulan sebelum tanggal 1 Januari. Tapi kalau tahun baru Islam itu tidak semuanya ada gairah untuk menyambut. Walaupun kita juga nggak perlu menyambut tahun baru Islam kayak menyambut tahun baru 1 Miladiyah 1 Januari. Bakar petasan, bakar kembang api, bertanggal sampai pukul 00, ada yang bakar-bakar ikan, ada yang bakar ayam karena nggak punya bakar ban. Yang penting kayak kita nggak perlu itu. Tapi minimal ada rasa cemburu, rasa cemburu. Jangan kebalik-balik. Coba sekarang kita berjanji mulai tahun ini jangan sekali-kali nanti kita itu salah memanfaatkan hal yang penting. Coba kita tahan diri nanti tanggal 1 Januari itu kita nggak usah gura-gura, nggak usah neko-neko itu. Karena coba kita geser, kita senang kalau kedatangan tahun baru Islam. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu sekalian? Itu karena kaum muslimin belum semuanya paham. Kan kalau boleh saya kelompokkan ini, umat Islam hari ini itu kan ada yang tidak paham, ada yang setengah paham, ada yang salah paham, ada yang pahamnya salah. Jadi penyimpangan itu karena satu tidak paham. Menghadapi orang tidak paham itu gampang. Asal mau mendengarkan, kita pahamkan, semua menjadi benar. Orang yang tidak paham itu tidak terlalu sulit. Dinasehati menjadi paham. Menghadapi orang setengah paham itu juga tidak terlalu repot, kan tinggal menggenapkan saja. Sudah punya setengah dia paham. Tinggal genepin ke kulit saja. Nah yang jadi masalah itu yang nomor 3 dan 4. Orang yang
salah paham dan pahamnya salah. Orang salah paham ini repot. Kita ngomong A, dia udah merasa dirasani. Kita ngomongin tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia sudah merasa tersinggung. Namanya salah paham. Dan yang parah itu yang pahamnya salah. Pahamnya salah. Contoh pahamnya salah itu yang kayak model begini nih, Pak. Tahun baru Islam tidak diingat, tahun baru yang bukan Islam malah dibesar-besarkan. Tentunya pahamnya salah. Bahkan orang Islam sendiri di dalam memahami tahun baru Islam ini juga masih pahamnya salah. Apalagi misalnya memahami bulan Muharram nih, bulan pertama di kalender Islam. Apa disangka seluruh kaum muslimin seperti Bapak Ibu ini adakan kegiatan santunan, menjaga ukhuwah enggak? Di komunitas saudara-saudara kita dari Jawa, termasuk orang Jawa, terutama ini Jawa yang belum tercerahkan ya. Itu kalau bulan Muharram begini, pahamnya salah. Orang Jawa kami mengatakan bulan Suro. Nah, kalau sudah ketemu bulan Suro, itu orang Jawa yang masih memegang prinsip-prinsip tradisi kejawen itu semuanya off. Gak ada pernikahan, gak ada sunatan, bahkan mau pindah rumah pun ditunda. Bahkan rumah juga ditunda. Kenapa? Ini bulan sial, bulan yang gawat, bulan yang angker. Ini orang Jawa lupa. Tapi saya orang Jawa, tapi saya sudah ada sedikit ngerti. Ini orang Jawa yang pahamnya anak ngomong, Pak Bu, saya ngambil cuti, saya sudah punya calon, pengen dinikahkan di bulan ini. Kebetulan ini bulan itu. Kata bapaknya, nggak bisa, ditunda dulu sampai selesai bulan Suro. Kalau kamu paksakan nikah di bulan Suro, rumah tanggamu tidak akan bahagia, berantakan, rezekimu akan sulit, macam-macam. Itu namanya ilmu ekologi, mitos. Karena tidak paham. Bahkan mohon maaf Pak Yul ya, yang Lampung, kita sama-sama Lampung. Di Lampung saja ada yang pahamnya salah. Misalnya, kalau orang Jawa nggak berani nikah di bulan Muharram, sebagian sedulur kita Lampung nggak berani menikah di antara dua hari raya, di antara dua khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Saya coba dialog, apa alasannya Mbak? Kok nggak boleh kamu? Apa kata singkatnya? Ayo cawane datu usia lewat, dan tanya besar. Ya aduh, gelarnya tradisi. Nggak ada dalil Pak. Nah kalau yang dipahami nggak boleh nikah di antara dua khutbah Jumat, yang mana nggak boleh. Lagi khutbah nikah nggak boleh. Tapi kalau di antara khutbah Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, kok nggak boleh sih? Mana larangannya? Nah tugas pagi ini, yuk monggo bareng-bareng kita menjadi orang yang paham. Jangan tidak paham, jangan setengah paham, jangan salah paham, apalagi pahamnya. Kita akan diskusi tentang menyambut tahun baru Islam. Bapak Ibu, mohon dibayangkan nih. Ini ngomongin dari mana ini? Mau ngomongin Muharram atau ngomongin Hijrah? Kita ngomongin dulu tentang histori sejarah penanggalan Islam. Penanggalan Islam. Ibu Bapak, sebelum umat Islam punya kalender Islam, kalender Hijriah, dulu itu umat Islam menggunakan kalender Miladiyah atau Masehi. Ide gagasan untuk membuat penanggalan Islam itu dirancang ya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun keempat dia menjadi khalifah.
tepatnya pada tahun 17 Hijriah. 17 Hijriah. Jadi Umar ini kan khalifah yang cemburunya itu segede banget. Ya. Umar itu kan khalifah yang menjaga Islam ini sangat ketat. Dia mikir gini kira-kira. Nah iya, umat Islam ini sekarang sudah meluas bukan hanya di semenanjung Arabia, sudah sampai ke Andalus, Spanyol, sudah sampai daratan Cina. Masa iya umat Islam yang dari waktu ke waktu semakin berkembang masih juga menggunakan kalender yang bukan milik umat Islam? Maka kegelisahan Umar itu disampaikan dalam forum resmi musyawarah dengan para sahabat, bagaimana kita punya kalender Islam. Maka para sahabat pada sepakat, cocok intinya. Persoalan datang, gimana kita mau bikin kalender khalifah? Dari mana kita startnya? Kalau kalender miladiah jelas dibikin dengan mengacu pada kelahiran Isa al-Masih. Nah, kita dari mana? Maka para sahabat tadi masing-masing memberikan pandangan. Ada yang usul gini, gimana kalau penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa lahirnya Rasulullah? Oleh Umar ditanya, apa argumentasinya? Ya mengenang kelahiran Nabi, itu peristiwa penting, cukup itu. Sementara itu tulis dulu, belum disepakati. Ada lagi yang usul bagaimana kalau penanggalan Islam itu dimulai dari turunnya ayat pertama Al-Quran. Apa alasan Anda? Tuh, kitab suci Al-Quran kita senang. Cuma itu, iya, itu dan ada lagi yang usul bagaimana kalau penanggalan ini dimulai dari peristiwa Isra wal Mi'raj, karena di situ ada perintah sholat. Bahkan ada yang usul bagaimana kalau penanggalan Islam ini dimulai dari peristiwa perang yang dialami Rasulullah, termasuk bagaimana kalau penanggalan Islam ini dimulai dari wafatnya Nabi. Semua usul pandangan itu diterima, tetapi belum disepakati. Umar belum puas. Kalau semua itu kita sama saja dengan penanggalan miladiah. Saya ingin penanggalan Islam itu yang memberikan spirit, bukan hanya untuk orang hari ini, tapi untuk umat generasi kita. Bapak Ibu, ketika suasana hening seperti itu, belum ada titik temu. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikenal babul ilmi, gudangnya ilmu itu, menginterupsi dan angkat bicara, ya Khalifah, izinkan saya berpendapat. Oh silakan, Ali dengan bahasa yang santun tanpa mengurangi pandangan para sahabat yang terdahulu. Saya punya ide. Bagaimana kalau penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar belum oke nih. Beda banget hari ini. Umar kan yang mau ingin tahu. Ketika ditanya, ya Ali, kenapa antum mengusulkan penulisan penanggalan dari hijrahnya Nabi? Ali menjawab, bukankah engkau khalifah minta supaya penanggalan Islam itu memberikan spirit daya juang kaum muslimin baik di umat sekarang sampai akhir zaman? Betul, saya tidak seperti itu. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, itu tentang Al-Quran titik komanya semuanya ada. Sampai Nabi mengatakan, kalau Anda ingin tahu tentang Quran berjalan, dialah Ali. Ali itu dari ayat pertama sampai terakhir, dari huruf apapun apa. Ali itu Quran berjalan. Maka untuk meyakinkan Khalifah Umar dan para sahabat, Ali menukil Quran surat At-Taubah yang saya bacakan. Ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Taubah nggak perlu pakai basmalah ya ibu ya. Oke berarti. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah. Wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah
dengan harta dan benda, dengan jiwa dan harta mereka, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi, a'dhamu darajatan 'inda Allah. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Bahkan mereka akan mendapatkan faizul kaman. Begitu ayat ini dibunyikan oleh sahabat Ali, Umar bin Khattab tanpa berpikir panjang, saya setuju. Ayat itu ternyata menjadi kunci kemenangan kaum muslimin. Iman, hijrah, jihad. Bapak Ibu, umat Islam ini akan tetap menjadi umat terdepan kalau tiga aspek ini selalu disemangatkan. Kalau hari ini umat Islam mengalami keterpurukan karena pilar-pilar penyangga ini sedang bermasalah. Iman umat Islam sedang bermasalah. Hijrah umat Islam sedang bermasalah. Apalagi jihad. Makanya menyambut tahun baru ini bukan main-main ini. Kalau bisa kita gunakan hikmah ini demi Allah nanti, kaum muslimin akan bangkit sekali. Termasuk saya dengar, saya lihat Bapak Ibu ingin membangun rumah tahfiz, akan selesai dalam waktu singkat. Kalau semangatnya semangat iman, hijrah dan jihad, ini yang sekarang perlu kita hidupkan. Makanya mohon maaf saya ceramahnya ini agak kotor. Kenapa? Iman saya jauh kali kalau saya cuma tertawa. Karena ini kunci sukses. Iman, hijrah, jihad. Sepakatlah Bapak Ibu ketika itu bahwa penanggalan Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ngomongin kader tubuh, maka kemudian kita mengenal penanggalan Islam dengan nama-nama bulan yang 12 itu, dan kita bangga kalender Islam yang terdiri dari 12 bulan itu bukan rekaan manusia. 12 bulan dalam penanggalan Islam itu produk dari Allah. Bahkan diciptakan bersamaan ketika Allah menciptakan langit dan tadi disebutkan dalam sambutan guru wali kota yang dibacakan Pak Ketua DKM, menyitir Quran surah 9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Ini kerennya kalender Islam itu. Kalau yang miladiah itu ya Januari, Februari itu bukan dari produk ayat itu. Dikaitkan dengan nama pendeta atau nama apa, nama jiwa. Kalau Islam enggak. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Ini kata-kata haram yang kemudian dibedakan orang Jawa. Karena haram maka nggak berani nikahin tadi. Karena haram nggak berani kenyunan. Karena haram nggak berani bikin rumah. Itu haram kok, salah sampai. Haram dalam makna di sini menurut Ibnu Katsir, satu, diharamkan saling berperang, saling membunuh. Kecuali kita diperangi, Pak. Jika Iran tidak salah ketika dia melawan atau memerangi Israel, ketika Iran diserang membalas. Itu yang nggak boleh. Yang kedua, haram itu artinya mulia, Pak. Bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Maka siapa-siapa yang melakukan kebaikan, pahalanya dilipatkan. Pertanyaannya, menikahkan anak yang sudah mau nikah itu perbuatan baik atau buruk? Anak-anak SD yang sedang libur, anak laki-laki kita yang pengen sunat itu perbuatan baik atau buruk? Bangun rumah biar anak ini tidak hujan itu perbuatan baik atau buruk?
Nah, kok nggak berani orang jawab, Pak? Karena pahamnya sah. Mestinya dengan penjelasan ini, Bapak Ibu yang orang Jawa ini ya harus dibuang jauh-jauh keyakinan ini. Bulan yang dimuliakan haram itu. Ya. 8 bulan yang diharapkan itu kan disebutkan ada 3 bulan yang berurutan, 1 bulan yang terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, baru bulan ke-7 Rajab. Bulan 11, bulan 11, 12, bulan 1, baru bulan 7. Nah, itu 4 bulan yang diharapkan. Kalau mau diacak, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini 4 bulan yang nggak boleh terjadi peperangan kecuali diperangi. Dan siapa yang melakukan amal-amal kebaikan di bulan ini? Doa berlipat ganda pahalanya. Jika terjawab sudah, Pak Jul, kalau nggak berani menikahkan di antara 2 khutbah, dalilnya ini. Justru yang berani menikahkan di antara Idul Fitri dan Idul Adha, atau bulan Haram atau bulan Rajab, pahalanya berlimpah. Kan berlimpah. Sampai begitu besarnya pahala Muharram itu, Bapak Ibu. Termasuk puasa-puasa sunnah yang paling elok setelah Ramadan itu ya puasa bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan siyamul Muharram, wa afdhalus shalah ba'da al-fardhi siyamul lail atau shalatul lail. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, adalah Nabi bersabda, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi bersyukurlah kemarin dan yang akan datang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Apalagi yang kemarin puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 9 puasa Tasyura, 10 Muharram puasa Asyura. Pahalanya berlipat. Itu mengapa waktu saya di UI kemudian awal-awal itu Ustaz, nanti hari Kamis pada zuhur pengajian di Baitur Rahman. Saya lihat tanggal 9, tanggal 10. Apa tidak bisa dirubah waktu? Ya bukan nggak bagus, Pak. Kalau ceramah melapor itu kan ceramah tapi haus kan kayak. Berita menyusul diganti subuh. Subuh betul sih, Pak. Puasa bisa maksimal, mengambil keberkahan hari Jumat pakai di bulan Muharram pula berlipat ganda kebaikan. Maka kata selamat Bapak Ibu yang kemarin bisa puasa 2 hari, puasa Tasyura, puasa Muharram, puasa Asyura, itu nggak mudah. Informasi ini perlu kita hadirkan biar tidak pahamnya salah. Oke, sekarang kita bilang bicara. Kita harus mengkaji lebih dalam kenapa sampai Ali bin Abi Thalib menggunakan momentum hijrah sebagai tanda awal penanggalan Islam. Bapak Ibu, ada apa hijrahnya nanti? Yuk kita sekarang mencuri isinya apa? Nanti kalau sudah ketemu pesan-pesan hijrah, kita praktekkan di Baitur Rahman dan di masjid-masjid lain. Kalau kita membaca sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah menuju Medina, sampai di Medina, namanya Yathrib ya. Itu pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah. Itu kalau Masehinya tanggal 20 September 622 Miladiah. Itu Nabi sudah sampai di kampung Tuba. Yang kemudian Nabi mendirikan masjid yang pertama, namanya Masjid. Saya yakin Pak Haji, Bu Haji yang pernah umroh pulang, insya Allah pernah sholat di Masjid Kuba. Itu kalau diukur itu jarak dari Masjid Nabawi itu cuma 10 kilo. Karena termasuk paket
wisata ya, ziarah ya, masjid juga ya. Bersyukurlah yang pernah kesana. Itu masjid pertama yang dibangun Nabi sesampainya dari Mekah ke Madinah. Masuk kampung Kuba, tapi belum masuk Yatrib sih, Kuba. Itu hari Senin tanggal 8 Rabiul. Setelah 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat tanggal 14 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah, baru Nabi bergeser dari Kuba menuju Yatsrib yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu. Baru Nabi mendirikan Masjid Nabawi. Berarti Masjid Nabawi itu lebih muda daripada Masjid Kuba. Walaupun cuma 5. Itu cerita. Nah, kita lihat apa yang dikerjakan Rasulullah setelah pindah dari Mekah ke Yatsrib ke Madinah. Ini kunci kemenangan Pak. Monggo rahasia ini dihidupkan kembali hari ini. Demi Allah, kalau semangat hijrah Nabi ini kita bangun kembali, kita akan menang umat Islam ini. Yakin itu. Karena jadi dibuktikan oleh Nabi. Dan tema ini pas betul. Padahal kita agak diskusi tema ini. Ada 3 yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah ada 3 yang dikerjakan. Yang pertama, Nabi melakukan satu gerakan namanya Iqamatus Sya'aril Islam. Apa Iqamatus Sya'aril Islam? Menegakkan syiar-syiar Islam. Menegakkan simbol-simbol mercusuar Islam. Lewat apa? Pembangunan masjid. Ini konsep Nabi. Kenapa kok Nabi gak pertama-tama bikin perkantoran, bikin rumah dinas, bikin operasi, biar jangan berarti operasi apa, bikin IBM, jangan bikin apa. Kok yang dibangun kok mas? Rahasia ini Pak. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah berictihat Nabi itu memang dibimbing oleh wahyu. Bapak yang dikuali adalah wahyu, ilah wahyu. Apapun yang diucapkan, yang dikerjakan Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Kira-kira kalau dibaca gini, Muhammad, kalau masa depan umat yang akan kau bimbing itu mendapatkan kejayaan, nih bangunan pertama yang harus kamu lakukan, bangun masjid itu terminal jiwa kaum muslimin. Masjid itu makomnya umat Islam. Masjid itu titik kumpul bagi jiwa-jiwa pejuang kaum muslim. Nah, sekarang kita tinggal enaknya saja. Bagaimana sekarang kita menjadikan masjid sebagai pusat iqamatus sya'arul Islam, pusat syiar Islam. Ini kayak hari ini Pak. Gimana umat Islam mau mendapatkan kejayaan kalau masjid-masjid tidak menjadi syiar, tidak dimakmurkan? Ini kayak alhamdulillah di subuh hari ini banyak betul ini Pak. Tapi suatu dan istiqomah. Amin, serius Pak. Saya ini kan berjalan ya, hanya karena ya saya ditakdirkan menjadi berdakwah. Jadi saya kalau ke arah kakak saya bukan fitnah, ada kemirisan. Kadang pas lagi jalan mau sholat zuhur mampir, baliknya ke asar mampir. Karena rasanya itu bukan di situ loh, bagus. Aspek turunnya itu luar biasa. Kelas bahkan belum habis mata memandang itu sudah ada masjid. Tapi sesuatu yang mengerikan itu kita singgah ke sholat. Masjid yang begitu elok itu 5 biji. 5 ini masih dibagi. Yang mungkin 2 bapak tua sama saya kejadian dengan istri. Ada tukang jualan apa yang pakai motor itu cilok, itu pemandangan mengerikan. Bahkan di sebelah sono ada juga orang bikin masjid itu jangan tersinggung Pak ya.
itu sampai menjual marwah harga diri umat Islam. Rumah bagus-bagus, mobil elok-elok, ya banyak pegawai pejabat, konglomerat. Ya, kok pasar turun di tengah jalan. Sudah bukan masjid ini. Berbulan-bulan. Dan siapa yang sering dijadikan tumbal? Mak-mak yang suruh turun di tengah jalan. Jalan berapa itu mak-mak? Jum itu bapaknya di pinggir jalan pegang. Terima kasih, hati-hati karena mari bawa sekalian, Pak Supir. Maknya yang ditaruh di tengah. Ini kan bapaknya ada tronton, ada travel, ada motor. Nah, kalau yang disampaikan di sikut tronton nanti, ya udahlah Pak Tafsir kawin lagi itu saja. Maka misalnya di sini kalau ada kayak mau pakai dulu, ibu-ibu tak kasih tahu jangan mau. Dan nggak mungkin di sini pakai. Ada pegawai apa pimpinan BRI ada Pak Zulkifli keren sini. Alumni pejabat hebat. Tapi di tempat lain Pak, sering kita jumpai begitu sudah jadi bukan yang ada yang Papua itu, yang ikomat Papua itu, yang makmum merangkap imam Papua itu. Mana yang lain? Katanya tugas kami sudah selesai. Itu nasib masjid. Maka pastikan mengambil hikmah hijrah adalah back to masjid, kembali ke masjid. Masjid harus memberikan 3 kekuatan. 1, kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan sosial. Apa maknanya? Kegiatan spiritual harus digunakan menempa spiritual jamaah dengan sholat berjamaah. Kalau tinggal di bukit begini, di sini azan, sono nggak sholat, nggak diterima sholat sampai yang waduh ngeri banget Pak. Ya begitu kan di sini. Kalau gitu aku nggak menjadi orang Islam, ya terserah pilih ya kan. Spiritual. Ayo, masjid harus dipastikan menjadi media penguatan spirit. 5 waktu di masjid bagi bapak-bapak. Kalau ibu harus mati. Yang kedua adalah intelektual. Apa maksudnya? Masjid harus menjadi pusat pengasahan ilmu. Maka yang namanya taklim, pengajian itu menjadi kebutuhan primer, Pak. Ada masjid ngajinya nunggu hari-hari besar Islam. Kapan dikerjain? Hari-hari besar Islam cuma berapa tahun sekali? Mi'raj, lagi Maulid Nabi, Nuzulul. Kira-kira Bapak Ibu setahun dikasih pencerahan 3 kali itu cerdas tidak? Orang yang dikasih ngaji tiap hari aja masih bulat. Setahun 3. Makanya Pak DKM dari usul ini masjid ini buat kajian rutin. Ambil waktu yang ideal, habis maghrib sampai isya, nggak terlalu lama, nggak terlalu singkat, udah pahalanya luar biasa. Kadang-kadang saya juga pikir ini kalau misalnya dekat siap juga saya menjadi salah satu yang memanfaatkan di sini. Maka nanti kalau misalnya bapak-bapak, bukan saya pinter, karena ada masjid ini loh, kan sudah sekali gitu nggak apa-apa, sudah berbuat itu. Mau tidur di kamar, yang penting maklum. 1, spiritualnya harus mantap. Bapaknya, ibunya, anak-anak mesti menang kita. Yang kedua, intelektual, ngajinya ditambah. Kalau bisa cerita, kami punya masjid. Masjid kami itu besarnya masih gede punya kami di komplek itu. Tapi masjid jadul. Wah ini loh begini Pak, jadul buat. Ya zaman lama. Tapi kami belum berbangsa. Ngaji itu ya kalau kami ceritakan. Yang namanya pada suku pasti ada kultum suku. Pasti ada kultum suku sekalian sedekah suku. Kok pasti jalan. Ini tolong dipraktekkan Pak sedekah suku. Itu sedekah paling berbasic. Gak usah 10.000 kebanyakan, 5.000 jadilah. Kebanyakan 2.000 tapi mulai jauh setiap waktu suku. Latihan sedekah.
Kalau ini belum ada, mulai besok Pak DKM siapa kota bisa ya dulu. Yang kedua, kapan pengajian lagi? Ahad malam Senin tasik, Rabu malam Senin tasik, Sabtu malam Ahad kajian pada Isya, malam sampai Isya, Jumat pagi kajian. Itu bentuk-bentuk intelektualnya. Itu saja masih. Nah yang ketiga, masjid dinyatakan standar kalau ada peran sosial. Satu, jangan sampai ada masjid tapi kanan kiri ada orang nggak bisa makan, dosa. Jangan sampai ada masjid hebat, ornamennya indah begini, lampunya luar biasa, malah pengacu lampunya gede banget, tapi ada yang nggak, ada orang jajan dari sini nggak bisa makan, Pak. Maka kalau bisa, ini pengurus berinisiatif. Kami punya program namanya sedekah Jumat. Nanti saya ceritakan. Jadi setiap Jumat pagi, kami yang laki-laki kajian, yang ibu-ibu itu di sekolah sana ngajarin mikro. Kami ada 5 RT, didatarin, kita minta data RT. Berapa fakir miskin? Ketemu 80 orang fakir miskin. Namanya dia bayi. Dan kerjaan ibu menceritakan kalau kemis pagi, Pak, kayak hari kemis kemarin itu, keliling mulai ngambilin beras, gantuin di pagar-pagar. Hari kemis dikumpulin, ditimbang 2 kilo, Jumat pagi dibagikan tiap Jumat 2 kilo setiap fakir. Saya yakin betul Masjid Baitur Rahman bisa lebih dari 2 kilo. Itu namanya peran sosial. Itu Pak. Itulah yang kaya kami. Jadi jangan dikerjakan masjid hanya untuk sholat, tapi itu kunci. Masjid harus menjadi tempat stasiun terminal bagi orang-orang Islam, orang-orang Islam. Yang kedua, Bapak Ibu, singkat. Setelah Nabi iqamatus syari Islam menegakkan Islam dengan bukan masjid, apa yang dikerjakan Nabi? Hijrah. Ini yang terkait dengan tema Bapak Ibu. Nabi melakukan gerakan muakhah Islamiyah. Apa itu? Memperkuat ukhuwah Islam. Keren. Gak akan pernah menang Islam ini kalau kita bercerai. Ayat yang dibaca sama Bu Haji, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan dibaca ini. Dan berpegang teguh kamu di tali Allah. Jangan bercerai selesai, kata kamu. Jangan bercerai selesai. Jangan bercerai. Kunci kemenangan itu ada pada ukhuwah. Mukmin. Tugas Nabi berat. Nabi itu membangun ukhuwah 2 komunitas yang beda. Orang Mekah sama orang Madinah. Orang Mekah itu yang datang ke Madinah itu punya karakteristik begini. Karakternya keras orang Mekah itu. Profesinya dagang. Orang Madinah itu akhlaknya lemah lembut, profesinya petani. Apa perbuatan mudah. Tapi karena Nabi sungguh-sungguh 2 model manusia yang berbeda ini diikat dengan ukhuwah Islamnya, Muhajirin dan Ansar. Sampai-sampai ketika orang Muhajirin yang datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, hartanya masih ditinggal di Mekah, istrinya nggak ada yang dibawa, kan ketemu orang Madinah, orang Ansar. Wangi ya saudara, kamu bawa harta berapa? Kata orang yang datang dari Mekah, nggak bawa harta berapa, buru-buru bawa harta. Jadi nggak punya apa-apa, karena aku punya 10 unta, sama kamu 5, saya 5. Dibagi. Terus istrimu berapa kamu? Dulu berapa saya istriku masih dibuka. Tenang, aku punya istri 8, kamu 4, aku 4. Dulu sekarang nggak mungkin dibagi-bagi. Sampai begitu. Ya, persoalan perjalanan. Jadi sekarang kalau kita ingin bangkit, memang kita harus membunuh sekat-sekat, harus menimbun, mengukur virus-virus jahat itu. Misalnya rusak-rusak yang kecil-kecil, udah nggak modern lagi kita. Sekarang kita harus jangan ngomong yang buruk-buruk, harus yang besar.
yang terakhir Bapak Ibu, setelah Nabi mantap menjadikan masjid sebagai pembengelingan para sahabat, Nabi sudah mengakrabkan Ansor Muhajirin, endingnya, akhirnya Nabi memproklamirkan sebuah negara i'lanu daulatil Islamiyah. Nabi mendirikan negara Muslim yang pertama, namanya Madinatul Munawwarah. Dan ini negeri yang menjadi model. Dulu negara-negara itu cuma dua, Rusia apa itu, Romawi dan Persia, yang jauh dari tatanan Islam. Itu muncul Madinah. Kenapa dikatakan Madinah? Karena dikatakan Madani. Madani itu kalau orang Eropa bilang apa itu the balance of people. Kalau bahasa Quran umatan wasaton, umat Madani. Maka namanya Madinah, yaitu umat yang merawat aspek dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja. Maka orang-orang Madinah itu kalau kita lihat, kalau kita pas saja turun ibadahnya juga oke, dagangnya juga semangat. Masya Allah. Itu kenapa sampai hijrah itu dijadikan awal tonggak perjalanan Islam. Ini yang kita peringati Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, memperingati tahun hijrah, kita diajak hijrah. Gak usah hijrah dulu makan, gak usah hijrah pindah tempat, ya udah cukup di sini. Yang menuntut hijrah dalam menghijrahkan cara berpikir, sikap, mental. Kalau selama ini kita menganggap remeh bangunan masjid ini, yuk sekarang kita mulai bangun pikiran kita fokus ke masjid. Kalau sholat masih di rumah masing-masing, terutama bagi bapak-bapak, laki-laki balik, kita geser ke masjid. Kalau selama ini harta ditimbun di rumah masing-masing, diperbesar deposito kita, sebagian geser ke masjid untuk santunan-santunan. Kalau selama ini kita abai terhadap ilmu, yuk kita bikin perkumpulan kajian ilmu, baru ada namanya hijrah, yaitu memindahkan sesuatu dari yang tidak positif menjadi yang positif. Masih banyak sebetulnya Bapak Ibu yang perlu kita pahami, tapi tidak bijak, karena dengan masih ada sarapan bersama, dan itu penting. Kalau tidak makan kasih, kalau nanti dilakukan kajian ini nanti kita disambung baik. Misalnya bisa itu monggo Pak, bukan saya sering gak ada pinternya, hanya melihat jamaahnya begini. Kalau ini kalau ada kajian secara tematik rutin itu soal ada banyak kata, banyak kalimat, banyak ucapan yang kurang santun, kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhir sungguh sangat maaf. Saya kesini bukan untuk menggurui, saya ingin belajar dan sekalian bagaimana memantaskan diri menjadi muslim. Mudah-mudahan di tahun Islam ini semuanya serba baru, semangat baru, jiwa baru, dan semangatnya juga baru. Jadi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung diminta doa ikhlasan. Moga bareng-bareng kita berdoa mengenai doa pada hari ini terkait Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala jalla wa la ilaha illa anta astaghfiruka fa innahu la yaghfiru illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma وزينه في قلوبنا
وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول عمرنا وسع لساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وارزقنا على الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyampaikan hikmah yang menunjukkan hikmah dan berkah. Hadirin